selamat bertemu lagi di channel magangjogja.com. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi. Mungkin topik kali ini udah sering kalian dengar, mungkin kita masih awam akan hal itu. Yap, mental health. Nah, sekarang kita bakal kupas tentang mental health di kaum milenial. Nah, tapi sebelum kita mulai ngobrolnya, disclaimer dulu ya, kita bukan expert people ya tentang mental health. Kita di sini cuman mau sharing-sharing aja ke kalian gitu. Nah, untuk awalan nih, sebenarnya mental health nih apa sih? Oke, jadi mental health itu sebenarnya kompleks banget ya. Tapi menurutku yang definisi yang bisa mencakup semua tuh kita pakai definisi dari World Health Organization aja, WHO. Jadi ya mental health itu adalah suatu kondisi di mana kita sejahtera. Jadi sejahtera itu bisa kita tahu potensi maksimal kita, terus kita bisa mengatasi stres, kita produktif, ya. Jadi intinya kita sejahtera, itu mental health. Gitu. Dan biasanya kan kalau mental health nih ada yang baik dan ada yang buruk gitu ya. Kalau yang buruk mungkin maksudmu mental disorder ya, karena Yeah. mental health itu definisinya tadi sejahtera gitu, kondisi yang kita tuh senang, happy, sejahtera. Nah itu tuh mental health gitu. Nah, terus sebenarnya apa sih yang bisa mempengaruhi mental health seseorang? Yang bisa memengaruhi mental health seseorang itu bisa dari pikirannya, bisa dari jadi sebagai kalau kita mengkajinya dari psikologi, kita harus selalu mengkaji dari 3 hal ya. Yang pertama psikososial, biologis, psikologis, dan sosial. Jadi yang mempengaruhi mental health itu ada 3. Bisa dari gen, terus bisa dari pengaruh mengonsumsi obat-obatan, itu biologis, terus lalu psikologis di mana kita menerima banyak tekanan atau tidak. Nah, itu bisa memengaruhi mental health kita. Lalu juga kondisi sosial. Nah, masyarakat di sekitar kita, papa mamah kita, teman-temannya. Nah, itu gimana? Itu bisa mempengaruhi mental health gitu. Iya, justru malah kalau orang-orang terdekat kita, lingkungan terdekat kita itu pengaruh paling besar ya buat kita. Iya, ada pengaruhnya yang paling besar juga, tapi tadi juga ada pengaruh biologis, ada pengaruh psikologisnya juga gitu. Tapi benar ada salah satu pengaruhnya ya, mungkin teman-temannya tuh suportif atau enggak. Nah, terus papa mamahnya tuh mendukung atau malah membatasi. Nah, gitu juga. Itu tuh bisa sangat mempengaruhi mental health seseorang. Apalagi kalau misal kita kaum milenial gitu kan gampang terbawa perasaan gitu ya, gampang baper gitu. Iya, sebenarnya kalau gampang baper itu kaum milenial itu kan dia tuh karena sangat berkaitan sama teknologi gitu kan. Nah, jadi itu teknologi itu membuat kita tuh tidak terbatas, jadi kita tuh connect ke sesama orang tuh cepet banget gitu, akses informasi cepet banget. Tapi menurut aku selain kelebihannya itu, kekurangannya adalah kita jadi gampang banget lihat hidup orang lain. Jadi kita cenderung lebih gampang membandingkan, kayaknya tuh aku kurang hebat dari dia ya, kayaknya aku kurang kaya, aku masih lebih kurang dari dia gitu. Kita lebih gampang melihat dan membandingkan hidup kita sama orang lain, tapi juga diperparah dengan kalau di media sosial, teknologi gitu kan kita tuh disediakan kolom komen. Nah, itu juga bisa sesuatu yang bikin kita stres, bikin kita merasa tidak puas gitu. Tadi itu bisa langsung kita tuh bisa menghujat gitu dengan gampang banget. Nah, itu tuh ya sangat berpengaruh di era milenial ini gitu. Teknologi itu. Terus sebenarnya kayak seberapa penting sih mental health ini untuk, mungkin bukan cuman buat kaum milenial ya, cuman buat semua orang gitu. Kayak seberapa penting gitu? Kalau menurutku penting banget, karena mental health atau kesehatan psikis itu tuh masih sangat dianggap sebelah mata ya. Masih banyak orang yang menganggap bahwa kamu tuh kurang bersyukur, kurang berdoa, padahal itu tidak cukup gitu. Mental health itu penyebabnya seperti yang aku bilang ada banyak. Bisa jadi lingkungan kita yang gak suportif, jadi gak ada gunanya kita tuh cuma berdoa, bersyukur, tapi lingkungan kita tidak mendukung, kita tidak sayang sama diri kita. Nah itu gak ada gunanya, kita tetap harus memelihara itu. Jadi menurutku penting, karena ya
tidak, selain itu kan mental health itu tidak kasat mata ya, kayak kalau kita tuh sakit fisik tuh bisa kelihatan berdarah gitu kan, tapi kalau mental health tuh nggak kelihatan, makanya orang itu jadi cenderung kayak ya mungkin kamu kurang bersyukur aja gitu karena nggak kelihatan gitu. Dan juga apa ya, mental health itu jadi sangat mempengaruhi fisik gitu. Kayak contoh simpelnya aja, misal kita tuh sedih, pasti kita ada yang sedih terus jadi demam gitu kan. Nah, sangat berpengaruh dua-duanya. Menurutku tuh penting, nggak cuma kesehatan fisik aja, tapi kesehatan psikis kita juga harus peduli gitu. Iya itu, apalagi yang kita mungkin nggak menyadari karena luka itu nggak kelihatan gitu, jadi kita nggak menyadari. Terus apalagi kalau misal kita kan di mana-mana kita harus bisa membawa diri kita gitu. Jadi kalau mental health kita terganggu, dimanapun tempat seramai atau sesepi apapun, di sekolah, di kampus, di kantor gitu bakal mempengaruhi banget gitu kan. Betul. Nah terus kalau mental health di kayak dunia kerja, terus kita biasanya kan kayak kaum milenial gitu kan sering gabung-gabung ke organisasi gitu ya, ke komunitas gitu. Nah itu tuh penting juga nggak sih? Penting, semua orang tuh wajib ya menjaga mental health, karena khususnya kalau di dunia kerja atau organisasi yang berhubungan dengan kerjaan ya, kalau kita ini nyambung lagi sih ke definisi mental health tadi, kalau kita mental health-nya tidak stabil, ya alhasil kita nggak produktif gitu. Iya, benar. Jadi kita bisa mengacaukan ritme organisasi, ritme perusahaan gitu. Yang awalnya kita semua tuh dalam kondisi yang siap kerja gitu. Nah, tapi kalau kita tidak stabil dari dalam diri, ya itu bisa merusak ritme, dinamika di dalamnya, itu bisa mengacaukan itu gitu. Jadi menurutku penting loh untuk memperhatikan mental health di di bidang organisasi dan pekerjaan gitu. Apalagi kalau organisasi terus komunitas gitu kan sekumpulan orang ya, jadi kita harus berbenturan dengan banyak karakter orang yang kita mungkin nggak bisa nerima satu sama lain, tapi kita harus menghadapi itu gitu. Benar, dan selain itu kalau di organisasi atau kerjaan, selain kita berinteraksi sama orang, kita dapat stresor baru yaitu kerjaan kan. Nah itu juga gimana nih kita sebagai individu tuh bisa mengatur emosi kita, mengatasi stres kita ketika kerja, terus juga di saat yang bersamaan juga berhadapan dengan orang lain gitu. Nah, terus ngomong-ngomong tentang mental health di dunia kerja ya, sebenarnya tuh mindset apa sih yang harus kita bangun ketika kita masuk ke dunia kerja? Karena kan kita nih awalnya menyandang status pelajar ya, dari dulu pelajar, mahasiswa. Nah terus tiba-tiba langsung terjun ke dunia kerja gitu. Nah mungkin kayak kaget gitu, ternyata kerjanya kayak gini ya. Nah itu mindset apa nih yang harus dibangun biar kita juga bisa menjaga mental health kita gitu? Oke, kalau kita terjun ke dunia kerja atau organisasi, yang pasti dikokohkan itu menurut aku adalah tujuannya gitu. Ya kita ada di suatu organisasi atau kerjaan pasti berangkat dari tujuan yang berbeda-beda. Ada yang niat belajar, ada yang niat cari nilai, ada yang niat berinteraksi. Nah, kita kokohkan itu. Tapi apapun tujuannya, dari kita mengikuti organisasi atau pekerjaan, ya kita harus bermindset positif. Positif di sini tuh yang dimaksud adalah aku akan coba hubungin sama filosofi Stoik gitu. Jadi filosofi Stoik ini adalah filosofi yang singkatnya kita itu diri kita memegang kendali penuh atas diri kita sendiri gitu. Jadi hal yang di luar diri kita yang tidak bisa kita kendalikan ya sudah gitu. Maksudnya di sini diri kita yang bisa kita kendalikan adalah fokus terhadap perkembangan diri, terus juga berkembang terus, berlomba dengan diri sendiri, berlomba dengan versi lama diri sendiri. Jadi setiap harinya tuh ada improvement baru gitu. Kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi ya diri kita dan diri kita yang lama. Jadi kita akan tanpa terasa kita akan terus menuju perubahan yang lebih baik. Nah itu mindset positif gitu. Karena apa? Kendali satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Kontrol yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Jadi apapun stres, terus juga kesulitan pekerjaan, coba kita refleksikan dalam diri kita gitu.
Coba kita refleksikan apa kesulitan ini, apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita sedih, kita harus refleksikan dan evaluasi gitu. Nah, terus kalau misal nih kita udah ngerasa kayak mental health-nya kita terganggu gitu. Nah, sebenarnya hal apa sih yang harus kita lakuin gitu biar nggak salah langkah? Oke, ini sebenarnya bisa dimulai dari langkah simple ya. Karena pada dasarnya ketika sama rumusnya kalau kita tuh merasa ada gangguan, kalau kita sakit gitu ya, pilek ya, kita istirahat. Nah, sama juga dengan mental health, ketika kita merasa mental health kita tidak stabil, kita bisa rehat sejenak, kita diem dulu, mungkin dengan meditasi, dengan tidur gitu. Nah, setelah fit dan berada di dalam kekosongan itu, kita akhirnya bisa memanfaatkan waktu setelahnya untuk bertanya dan berefleksi gitu. Kenapa, apa kesulitan yang sedang saya hadapi, kenapa bisa seperti ini, apa yang membuat saya sedih, apa yang membuat saya senang, terus apa yang bisa saya lakukan. Nah, kalau buntu itu kita bisa kita bisa seek help, kita bisa minta tolong ke bantuan profesional seperti psikolog gitu, karena udah buntu, kita udah nggak bisa lagi gitu. Bisa juga dengan, itu kan baru langkah yang cukup individual gitu ya, kayak dari diri sendiri. Nah, kalau misalnya ke teman gitu, ke support system kita, orang tua, teman, itu juga boleh. Tapi kalau buntu tetap di sana, tetap tidak menemukan solusi, alhasil kita harus ke psikolog, cari bantuan profesional gitu. Dan ini ya, biasanya tuh anak-anak zaman sekarang tuh suka mendem sendiri. Iya, Po. Makanya kayak kita tuh berpikir diri kita mampu untuk nyimpan semuanya sendiri, padahal itu tuh nggak baik guys gitu loh. Jadi kayak coba kalian tuh pasti punya orang-orang terdekat kita nggak sih yang kita percayain. Jadi kayak kalian bisa coba speak up gitu ke orang-orang yang menurut kalian bisa kalian percayai gitu. Dan zaman sekarang kayak banyak aplikasi gitu kan. Betul. Aplikasi dokter gratis. Gratis. Kayak dia nyediain konsultasi gratis sama dokternya gitu. Jadi kayak jangan sebenarnya jangan menyulitkan diri sendiri gitu. Tapi ya penting juga untuk kita tuh tahu ya tahu batas diri kita gitu ya. Dengan itu pertamanya tuh dengan ya kita bisa melakukan langkah simpel seperti evaluasi diri, refleksi, melakukan hal yang kita senangi untuk kita bisa pulih. Tapi ya kalau setelah itu tidak menemukan jalannya, kita harus ke bantuan profesional. Kita nggak bisa cek sendiri gitu loh. Karena kan aku sering lihat sih di explore IG gitu atau di internet itu banyak yang ciri-ciri depresi, ciri-ciri bipolar. Itu kan, tapi itu kita tidak punya kompetensinya untuk menentukan bahwa kita beneran bipolar, kita beneran sakit nggak ya. Nah, yang itu tuh kenapa kita pentingnya untuk cari bantuan profesional supaya kita bisa dapat kepastian yang tepat gitu. Dan ini juga kayaknya jangan self-diagnosis. Benar, itu tadi self-diagnosis ya. Jadi kayak misal kita kayak ngerasa aku kok kayaknya stres ya, terus cari di Google tanda-tanda stres gitu. Oke, aku bipolar. Itu jangan banget, karena memang selain karena nanti bisa dapat diagnosis yang salah. Nah, otak manusia, power manusia itu sebenarnya di mindset kan. Iya, benar. Kalau kita merasa sembuh ya sembuh, kalau sakit ya sakit gitu kan. Jadi kalau kita merasa ketika misalnya tadi contoh stres, ciri-ciri di Google aku bipolar nih, kamu beneran akan menuju bipolar gitu loh. Jangan, itu sugesti dan pikiran manusia tuh sekuat itu gitu. Jadi jangan mengarahkan hal yang belum pasti, hal yang belum jelas. Kita harus sejelas-jelasnya, sepasti-pastinya. Jadi kalau memang sudah merasa ada tanda-tanda yang ini nggak benar di diri saya gitu, oke, kamu boleh cari bantuan profesional. Iya, pokoknya jangan takut buat kalau merasa diri kamu nggak kuat, jangan takut buat ke psikiater, ke psikolog gitu. Betul. Karena itu bukan aib ya sebenarnya. Iya, ini yang sangat disayangkan karena ini berhubungan sama yang tadi, kesehatan mental dan mental health itu masih dianggap sebelah mata. Iya, gitu. Benar. Jadi banyak orang yang masih menganggap pergi ke psikolog itu orang yang sakit jiwa doang. Dan sakit jiwa tuh stigmanya jelek, padahal enggak gitu. Kita ada sesuatu yang enggak biasa dalam diri kita, sebenarnya itu boleh banget loh kita ke psikolog. Kayak misalnya dalam beberapa hari ini aku kok males ya ngerjain sesuatu, aku enggak niat makan, aku enggak bisa tidur.
itu bisa. Hal-hal yang mengganggu produktivitas kita jadi merugikan orang lain, itu bener, itu adalah langkah simpel. Kita tuh boleh tanya ke psikolog gitu. Nah, ngomong-ngomong soal mental health nih, pasti kan ada stresor ya. Nah, aku boleh dijelasin dong, stresor nih apa sih sebenarnya? Stresor itu tuh sebenarnya simpelnya tuh yang bikin kita stres itu. Stresor tuh itu. Iya. Tapi ya stresor tuh ada banyak. Stresor fisik, stresor lingkungan, sosial budaya, stresor dari pikiran. Nah, itu. Jadi banyak. Nah, hal apa aja yang bisa dikatakan sebagai stresor? Banyak ya. Misalnya ini kalau stresor fisik gitu. Stresor fisik tuh hal-hal yang bikin kita stres tapi mengenai fisik kita. Misal sakit pilek, demam. Yang baru-baru ini corona itu juga bikin stres kan. Iya. Semua orang stres gara-gara corona itu. Terus juga stres gara-gara sosial budaya, mungkin yang tiap harinya ditanyain kapan nikah gitu ya. Itu langsung stres banget. Itu langsung stres banget kapan punya anak gitu. Nah, itu benar-benar itu kan sosial budaya ya, omongan tetangga yang pedas. Waduh, itu berpengaruh banget ya omongan tetangga tuh. Itu tapi serius itu berpengaruh stres. Itu masuk stresor sosial budaya gitu. Gitu. Jadi ternyata stresor nih banyak macamnya ya. Banyak macamnya. Nah, biasanya mental health seperti apa sih yang banyak dialami sama kaum milenial ini? Oke, karena milenial itu tuh erat dengan perkembangan teknologi ya. Jadi seperti yang udah aku sebutin tadi, kita bisa dengan mudah mengakses banyak informasi, berinteraksi dengan banyak orang yang tidak kita kenal sekalipun di dunia maya gitu tuh dengan gampang. Tapi ya efek buruknya itu adalah kita tuh akan jadi cenderung, milenial tuh akan jadi cenderung membandingkan diri dia dan orang lain karena gampang ngelihat hidup orang tuh cuma tinggal buka IG, kelihatan tuh lifestyle orang kayak gimana, lalu kita tuh membandingkan, oh kok kita masih kurang ya dari orang gitu, oh kok kita kurang pintar rasanya dari orang gitu. Jadi akan ada efek kita tuh bekerja keras banget. Milenial tuh kan kerja keras kerja gitu terus ya. Jadi milenial tuh identik dengan istilahnya tuh burnout gitu. Burnout itu definisinya tuh adalah kondisi di mana kita tuh capek banget, sampai kita tuh nggak pengen ngambil kegiatan itu, kita tidak happy dengan pekerjaan kita. Nah, kita bisa milenial itu bekerja keras sampai merasa burnout kadang-kadang gitu. Terus juga merasa kesepian gitu, lonely, karena ya hidupnya tuh dibatasi dengan teknologi, jarang berinteraksi dengan orang gitu. Apalagi saat corona ini kan, kita jadi membatasi interaksi fisikal kita, jadi kita lebih sering chat gitu, lebih sering video call, virtual. Jadi ya milenial itu rentan dilanda lonely, feeling lonely, kesepian gitu. Dan juga rasa sedih sih, rasa depres gitu. Depres itu beda ya sama depression ya. Depression tuh sakitnya, depresi gitu. Tapi feeling depressed, feeling sedih gitu, merasa sedih. Kita tuh milenial itu sering ngerasa tidak puas, sedih gitu ya, karena sering membandingkan hidup sama orang lain itu gitu. Kita sering tidak merasa puas dengan pencapaian kita karena sangat gampang untuk melihat lifestyle dan pencapaian orang lain saat ini gitu. Dan kita jadi kayak memaksa diri gitu ya. Iya, maksa diri. Aku kayaknya tuh harus lebih dari dia deh. Kalau enggak aku nggak bakal keterima kerja gitu, atau aku nggak bakal punya teman gitu, kayak gitu. Oke, terakhir nih, mungkin apa sih tips-tips buat kaum milenial untuk bisa menjaga mental health-nya? Oke, kaum milenial itu wajib banget menurutku, ini bukan cuma kaum milenial tapi semuanya wajib berpikir positif. Itu bisa dimulai dengan kita tiap harinya tuh sadar apa sih hal baik yang udah kita lakukan. Itu bisa ditulis ya, karena dengan kita menulis tuh kita tuh jadi mengingat terus gitu. Memori, jadi memorable, itu memori kita terhadap perbuatan baik yang sudah pernah kita lakukan, progres kita tuh jadi lebih teringat gitu. Jadi itu bisa dimulai dengan mungkin kalau padatnya kegiatan tuh bisa sebelum tidur aja kita list 10 progres yang kita lakuin tiap hari gitu. Terus itu harus konstan karena
harus konsisten gitu, harus setiap hari, karena kita tuh membangun budaya tuh harus konsisten gitu. Kita membangun mindset positif itu berawal dari kita tuh konsisten melakukan sesuatu. Membangun budaya positif tuh berawal dari hal yang kita lakukan terus tiap hari gitu. Jadi tiap hari sebelum tidur kita coba list gitu 10 progres baik yang udah pernah kita lakukan. Terus juga yang paling penting menurutku dari milenial itu kita harus sayang sama diri kita dulu. Sebelum kita bisa sayang sama kerjaan kita, sayang sama teman-teman, orang lain gitu, kita harus menghargai diri kita sendiri. Jadi berlombanya itu jangan sama orang lain, tapi berlomba sama versi lama dari diri kita. Biar kita tuh tanpa terasa tuh kita improve terus gitu. Kita nggak melihat kanan kiri nggak, tapi kita tuh sibuk lomba sama diri kita sendiri. Alhasil penyebab stres yang dari medsos itu, yang kita sering komparasi sosial, itu udah nggak ada, karena kita tuh membandingkan dirinya cuma sama diri sendiri gitu. Dan ini juga mungkin ya kayak lakuin hobi-hobi yang kalian suka gitu. Kalau misal kalian suka fotografi ya lakuin itu, suka jogging, suka olahraga, lakuin aja gitu. Terus nih buat kaum millennials yang kadang kan sering banget kesepian gitu ya. Nah, saran dari kamu apa nih kalau orang-orang yang suka kesepian? Ya mungkin ini ya banyak-banyak berinteraksi sama orang. Karena berinteraksi sama orang itu selain kita tuh terbantu sesuatu gitu ya. Jadi kita mungkin ada pengen dibantu, oh tolong dong aku dibantu bikinin ini, bantuin ngurusin ini gitu. Kita ada banyak koneksi. Selain itu kita juga memperkaya wawasan menurut aku. Karena tiap orang itu berangkat dari budaya yang beda-beda, pemikiran yang beda-beda. Semakin banyak bergaul sama orang, kita semakin bisa menghadapi orang, kita semakin berkembang, semakin juga memperkaya wawasan dan pengetahuan kita gitu. Jadi ya Mbak, kalau kita bisa simpulkan, cara kita bisa menemukan potensi diri kita yang paling maksimal itu berawal dari kita sayang dan cinta sama diri kita sendiri dulu gitu. Dan kita tuh kita harus selalu merasa dengan kita cinta dan sayang sama diri sendiri, pasti kita akan selalu merasa positif. Alhasil pekerjaan kita, potensi kita pasti bisa berjalan secara maksimal gitu. Iya. Nah mungkin segitu dulu obrolan santai kita hari ini tentang mental health di kaum milenial. Ya intinya jangan takut, karena mental health ini bukan aib. Jangan takut buat memutuskan untuk pergi ke ahlinya gitu. Jangan dipendam sendiri intinya gitu. Nah kalau kamu merasa video kita hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dah.